Nah, dengan kita melakukan metode di atas, pastinya dia akan lebih sering bunyi teman-teman. Karena semakin dia sering bunyi, akan semakin fasih juga suaranya, juga akan maksimal durasinya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara menjadikan burung terucukan ropelnya bagus dan keras teman-teman. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhi supaya burung terucukan kita bisa ropelnya bagus dan kencang teman-teman. Yang pertama adalah umur. Umur burung bisa dikatakan mapan di atas 1 tahun ke atas teman-teman. Jadi bukan berarti burung 1 tahun ke bawah itu tidak bisa ropel, bukan begitu teman-teman. 1 tahun ke bawah yang ropelnya sudah panjang dan keras itu pun banyak ya teman-teman. Tapi untuk mengukur tingkat kemapanan umur burung itu di atas 1 tahun ke atas teman-teman. Ini yang dimaksud faktor umur. Dan yang kedua, faktor kemapanan burung. Artinya burung yang sudah mapan sudah adaptasi sepenuhnya di tempat itu. Itulah yang dimaksud tingkat kemapanan burung teman-teman. Kalau burung sudah adaptasi sepenuhnya, pastinya dia tidak akan takut sesuatu di tempat tersebut ya teman-teman. Baik itu ada lalu lalang orang, ada orang bawa gerobak dan sebagainya, itu sudah tidak mengalami takut ya teman-teman. Sehingga burung ini mudah untuk disetting suaranya keras dan bisa ropel bagus teman-teman. Nah, itulah kategori yang harus dipenuhi sebelum kita membahas cara menjadikan burung bisa ropelnya bagus dan keras teman-teman. Jadi tidak berlaku untuk burung yang baru dapat dari ombyokan, baru masih gelabakan dan sebagainya. Jadi burung yang masih bahan itu tidak berlaku ya teman-teman. Dan tidak berlaku juga untuk burung yang masih anakan di bawah 5 bulan teman-teman. Jadi kalau kita mempunyai burung yang mempunyai kategori 2 di atas, yaitu umur dan kemapanan burung, barulah kita bisa melakukan tahap yang selanjutnya teman-teman. Oke, di langkah selanjutnya ada pembentukan dan pengondisian tempat teman-teman. Nah, kalau untuk pembentukan itu pastinya tidak luput dari extra fooding, buah, dan penambahan ramuan teman-teman. Seperti video saya sebelumnya sudah sering saya bahas. Extra fooding yang baik yaitu ada jenis jangkrik dan ulet Hongkong teman-teman. Ini extra fooding yang sudah lebih dari cukup untuk mendongkrak birahi burung terucukan tersebut teman-teman. Kalau terlalu banyak variasi ini bisa menimbulkan resiko tinggi teman-teman. Jadi cukup jenis jangkrik dan extra fooding ulet Hongkong saja untuk jenis serangganya teman-teman. Nah, bagaimana untuk buahnya? Kalau untuk buahnya sudah sering saya bahas, yaitu bisa sawo, bisa apel merah. Itu untuk menaikkan birahinya. Kalau untuk menurunkan birahinya yaitu ada timun, ada pepaya teman-teman. Jadi kalau kurang birahi kita tambah extra fooding, kita tambah buah yang bisa mendongkrak birahinya, yaitu ada sawo dan apel merah. Kalau terlalu birahinya tinggi, kita bisa menurunkan dengan cara kita memberikan pepaya dan timun teman-teman. Nah, ini bisa dikondisikan sesuai kondisi burung tersebut teman-teman. Dan kita bisa menambahkan minuman tambahan, yaitu bisa asam jawa, juga bisa ramuan mengkudu ya teman-teman. Di video saya sebelumnya sudah ada, silahkan untuk dibuka saja. Nah, oke, pembentukan yang kedua itu ada pemandian dan penjemuran teman-teman. Ini juga termasuk salah satu pembentukan burung supaya bisa ropelnya keras dan bagus teman-teman. Nah, kalau untuk penjemuran sendiri ini pasti bisa menjadikan burung menjadi lebih rajin bunyi teman-teman. Setelah dia rajin bunyi, pastinya dia akan suaranya juga akan lebih kencang nantinya. Nah, ini salah satu metode. Nah, kalau untuk penjemuran sendiri itu juga tergantung kondisi burungnya teman-teman. Jadi cara melakukannya juga harus melalui tahapan dari mulai setengah jam, 1 jam sampai 2 jam ya teman-teman. Nah, kalau untuk penjemuran di ablak, kalau untuk penjemuran sauna itu bisa dilakukan 1 jam, itu pun juga harus melalui tahapan dengan catatan di dalam sangkar tetap harus ada makan dan minum teman-teman untuk menghindari dehidrasi. Nah, kalau untuk penjemuran sendiri itu bisa dilakukan setiap hari ya teman-teman. Nah, oke, di langkah selanjutnya yaitu ada pemandian teman-teman. Kalau untuk pemandian itu juga harus melihat kondisi burung ya teman-teman. Kalau dia terlalu birahi, kita bisa lebih sering memandikan burung tersebut, bahkan setiap hari pun itu boleh teman-teman. Kalau kondisi normal itu bisa dilakukan 2 kali dalam 1 minggu teman-teman. Kalau untuk dewasa kita bisa lakukan malam hari, itu pun tidak boleh langsung kita mandikan teman-teman, harus melalui tahapan sedikit demi sedikit supaya burung ini cepat adaptasi pemandian malam hari. Biasanya kalau burung yang belum terbiasa itu akan kaget ya teman-teman dimandikan malam hari. Fungsi memandikan burung malam hari itu fungsinya untuk menyetabilkan daripada
birahinya, supaya burung ini nanti bunyinya lebih anteng teman-teman, dan birahinya cenderung akan stabil teman-teman. Nah, di kategori selanjutnya yaitu ada pengembunan teman-teman. Kalau untuk pengembunan sendiri itu dikategorikan wajib untuk burung terujukan, harus dilakukan setiap pagi jam 4 maupun setengah 5 pagi ya teman-teman. Itu dilakukan secara rutin. Oke, di kategori selanjutnya yaitu pengondisian tempat teman-teman. Ini sangat penting sekali untuk burung terujukan, karena burung terujukan itu hafal sekali dengan tempatnya teman-teman, baik sangkarnya maupun lingkungannya. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Nah, cara pengondisiannya, gantunglah burung di tempat biasanya teman-teman. Jadi jangan sering terlalu banyak dipindah-pindah ya teman-teman. Jadi kalau sudah mapan di satu titik, yaitu di dalam rumah, itu harus ditempatkan di situ terus teman-teman. Ini kalau untuk yang di dalam rumah, supaya burung ini kalau pagi-pagi dia sudah akan mulai ropel karena sudah hafal dengan tempat tidurnya teman-teman. Jadi gantungannya hanya satu titik saja di dalam rumah teman-teman. Ya kalau kita punya banyak burung ya satu titik itu banyak teman-teman. Jadi jangan sekarang di sini dan hari berikutnya di situ, itu tidak teman-teman. Jadi tetap kalau di situ ya sudah di situ terus untuk tempat gantungan untuk istirahatnya teman-teman. Jadi kalau kita sudah mengondisikan gantungan di dalam rumah, dia sudah terbiasa di gantungan itu, pasti dia subuh-subuh sebelum kita keluarkan pasti dia sudah akan ropel duluan teman-teman. Jadi sudah terbiasa, berbeda dengan kita sering memindah-mindahkan. Jadi dia sekali bangun bingung nantinya teman-teman. Nah, bagaimana untuk gantungan di luar? Kalau untuk di luar juga sangat penting sekali teman-teman. Di saat kita mengeluarkan subuh hari, itu juga harus di tempat yang sama teman-teman. Seandainya kata kita mengeluarkan mau pengembunan, kita cantel di samping rumah, ya harus di samping rumah itu terus teman-teman. Cantelan yang sudah terbiasa dicantelkan di situ. Jadi burung sekali cantel dia pasti akan ropel teman-teman, karena dia sudah terbiasa di situ. Jangan kita mengembunkan sekarang di sini, besok di sana, itu jangan teman-teman. Jadi burung ini justru akan lebih bingung nantinya, karena burung ini peka sekali dengan lingkungan teman-teman, dan peka sekali dengan gantungannya. Jadi kalau untuk pengembunan diusahakan itu yang terkena embun pagi teman-teman, jangan di teras rumah, harus di tempat yang terbuka supaya dia terkena embun paginya itu teman-teman. Jadi kalau kita mau mengembunkan, kita harus berpikir ulang mana tempat yang paling bagus supaya nanti tidak dipindah-pindah lagi teman-teman. Jadi kalau kita mau mengembunkan ya sudah di situ langsung, berarti otomatis burung ini sudah tahu bahwa gantungannya yaitu, jadi dia bisa langsung ropel teman-teman. Dan dengan sendirinya kalau kita menjadikan rutinitas seperti itu, pastinya burung ini akan keras dan bagus dengan sendirinya teman-teman untuk ropelnya. Nah, dengan kita melakukan metode di atas, pastinya dia akan lebih sering bunyi teman-teman, karena semakin dia sering bunyi akan semakin fasih juga suaranya, juga akan maksimal durasinya teman-teman. Jadi diusahakan burung ini sesering mungkin untuk bunyi teman-teman. Salah satunya melakukan metode seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat Kicomania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.